Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapina. Saya dari kelas 11 IPA 3. Saya di sini akan menjelaskan fungsi utama sistem endokrin. Yang pertama ada hipotalamus. Hipotalamus adalah bagian dari otak yang mengeluarkan bahan kimiawi berupa hormon yang digunakan untuk mengendalikan sel dan organ dalam tubuh. Fungsi utama dalam hipotalamus adalah homeostatis, yaitu memastikan dan mempertahankan semua sistem tubuh berjalan dengan stabil. Gangguan penyebab kelainan pada hipotalamus ialah infeksi, peradangan, dan keturunan genetik. Yang kedua ada kelenjar hipofise. Kelenjar hipofise merupakan kelenjar yang berukuran kecil di otak yang berperan dalam memproduksi hormon-hormon penting di dalam tubuh. Gangguan pada kelenjar ini ialah tumor kelenjar hipofise. Gejalanya ialah sakit kepala, mudah lelah, menurunnya produksi ASI, dan sering merasa kedinginan. Yang ketiga ada kelenjar pineal. Kelenjar pineal ialah kelenjar di dalam otak yang berfungsi untuk menghasilkan hormon melatonin. Fungsi kelenjar pineal ialah menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, dan mengatur suasana hati. Jika fungsi pineal terganggu, maka seseorang akan mengalami gangguan tidur, depresi, kanker, dan gangguan kesuburan pada wanita. Yang keempat ada kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid adalah gangguan yang disebabkan oleh kelainan fungsi atau bentuk dalam kelenjar tiroid. Kelenjar ini berfungsi menghasilkan hormon tiroid yang mengatur metabolisme tubuh. Beberapa jenis penyakit kelenjar tiroid. Yang pertama ada hipotiroidisme, yang kedua ada hipertiroidisme, yang ketiga ada kanker tiroid, dan yang keempat ada gondok. Penyebabnya ialah kekurangan yodium, peradangan pada kelenjar tiroid, faktor genetik, dan pasca melahirkan. Yang kelima ada kelenjar paratiroid. Kelenjar penghasil hormon paratiroid yang berperan dalam mengatur kadar kalsium di dalam darah. Kelenjar ini terdiri dari 4 kelenjar kecil yang sebesar kacang polong. Fungsi kelenjar tiroid ialah mengatur pelepasan kalsium dari tulang ke dalam aliran darah. Gangguan pada kelenjar paratiroid ialah hiperparatiroidisme, hipoparatiroidisme. Yang keenam ada kelenjar suprarenal. Kelenjar ini berfungsi memproduksi hormon pada tubuh. Lokasinya terletak di atas ginjal kanan dan kiri. Fungsi utamanya untuk memproduksi hormon. Yang ketujuh ada kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas merupakan kelenjar yang berfungsi sebagai kelenjar eksokrin maupun endokrin. Pankreas menghasilkan enzim yang berperan dalam sistem pencernaan makanan. Kelenjar pankreas juga berfungsi mengatur kadar gula dalam darah dengan cara merombak glikogen menjadi glukosa. Yang kedelapan ada kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal ialah
kelenjar yang berukuran kecil yang berperan dalam memproduksi beberapa hormon di dalam tubuh. Beberapa penyakit pada kelenjar adrenal ialah: yang pertama ada sindrom Cushing, penyakit Addison, penyakit hipoplasia adrenal, dan kongenital. Yang kesembilan ada kelenjar timus. Kelenjar timus ialah kelenjar yang berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Jika kelenjar ini tidak berperan dengan baik, maka akan terserang penyakit kanker dan juga mikroorganisme lainnya. Cara menjaga kelenjar timus ialah mengkonsumsi makanan seimbang, rajin berolahraga, tidak merokok, dan memperbanyak minum air putih. Yang ke-10 ada kelenjar kelamin. Terdapat 2 kelenjar, yaitu testis dan ovarium. Kelenjar ovarium terdapat pada wanita, tepatnya di bagian kanan dan kiri uterus. Fungsinya ialah untuk memberi sifat kewanitaan. Lalu ada testis. Testis ialah kelenjar kelamin pada jantan. Terdapat 2 buah testis sepasang yang dibungkus oleh skrotum. Testis ialah kelenjar reproduksi pada pria. Selain menghasilkan sperma, testis juga berfungsi menghasilkan kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon adrenal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.